Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita ada di minggu yang ketiga. Kita sementara mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu pencurahan Roh Kudus terjadi. Haleluya, untuk murid-muridnya saat itu. Dan saya percaya hari ini peristiwa yang sama juga sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Amin saudara. Mari kita siapkan hati kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita berdoa biar hari ini Roh Kudus terus memenuhi kita, mengurapi kita lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada sampai hari ini tidak kurang satu apapun. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu memimpin kami, menuntun kami sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami ada di hadirat-Mu saat ini. Kami mau masuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus mengurapi kami dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Bapa. Damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah atas kami, memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Ini kami, anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami mau memuji menyembah, kami mau bersuka cita di hadirat-Mu karena kami percaya Roh Kudus memberikan kami damai sejahtera. Haleluya, terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari nyanyikan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari musik bawa kita lebih lagi. Roh Kudus, kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah, kami percaya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami. Ketika kami meminta, ketika kami memohon, Roh Kudus hadir dan mengurapi kami. Ketika kami buka hati bagimu, Roh Kudus melawat kami. Haleluya. Oh, ralabo syakaralaba. Roh Kudus jamah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada. Mari angkat tangan. Bilang buat Tuhan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari angkat kedua tangan kita, bilang buat Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sekali lagi. Berhati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari sembah Tuhan, jamahlah kami, oh. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yoralabayarabo shandaralabo shakaralabayaralabo shandaralabayaraba shikiribikaralabo shandaralabayaralaba shikiridiri. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu yang berkuasa selama-lamanya. Oh, ralabo syakaralabo. Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami, Roh Kudus. Syaralabayaralabo, syaralabatakaralabi, ribiralabayaralaba. Haleluya,
Mari jamah kami Tuhan, Roh Kudus jamah pulihkan kami. Kami buka hati kami untuk Tuhan Engkau lawat. Lawatlah Roh Kudus. Orala bayara bo syakara bayara labo. Hinarala bayara labashi. Kami sembah Engkau Tuhan Allah yang kudus. Orala bo syakara bayara labo. Hinarala bashi di. Penuhi kami, lawat kami, umat-Mu, ya Yesus, Tuhan. Orala bo syakara bayara labo shandara labo, hirala bayara laba syakara labo. Orala basyakata karala bayara labo, hirala basyakara bayara labo. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Ora la basha kata karala bayara la. Kira la bayara boshandara la ba. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit
hadirlah Roh Kudus. Jamalah kami umat-Mu di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh ralaba syakana ralaba. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami umat-Mu Tuhan. Sembuhkan, pulihkan kami, bangkitkan roh kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Kau memenuhi kami, Kau mengalir memenuhi kami saat kami beribadah di tempat di mana kami beribadah Tuhan. Terima kasih, kami percaya saat ini kami mau bersuka cita di hadirat-Mu. Kami mau menerima anggur yang baru, minyak yang baru, pengurapan yang baru turun bagi kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang sudah dipulihkan Tuhan, sudah dijamah di laut oleh Roh Kudus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin saudara. Mari kita terima, kita bersuka cita, kita terima anggur yang baru, pengurapan yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anggur yang baru, minyak yang baru, pengurapan yang baru Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan yang baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan
tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, pengurapan yang baru. Sekarang kita bangkit, gereja Tuhan bangkit. Bapak, Ibu, dan saya bangkit. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah lagi. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Pengurapan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari, pengurapan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang,
sama-sama maju. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama,
Kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saudara, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian penyembahan.
Dan saya sangat percaya Roh Kudus sudah mengurapi kita. Kita bersuka cita di hadirat-Nya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya akan sampaikan firman Tuhan hari ini dan saya percaya kita semua dalam suasana pencurahan Roh Kudus yang sedang terjadi, yang sedang melawat, dan saya percaya gereja-gereja Tuhan sementara memperingati pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya rindu sharing buat Bapak Ibu dari Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat ke-8, setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus janjikan bahwa mereka murid-murid akan menerima kuasa. Nah, kita baca ya sama-sama ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Bapak Ibu, yang pertama, ketika Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas kita semua. Yang pertama, kita jadi saksi. Saudara, saya sangat percaya ini. Ketika hari Pentakosta terjadi, saat itu orang-orang percaya berkumpul dan di sanalah Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah. Ada tanda-tanda yang baru, bahasa-bahasa yang baru, tanda-tanda awal, mereka penuh dengan Roh Kudus. Sehingga mereka bisa berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Tanda awal daripada mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu juga demikian. Tanda awal ketika Roh Kudus memenuhi kita, ada tanda awal kita berbahasa roh. Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita kuasa. Janji ini buat murid-muridnya saat itu, mereka akan menerima kuasa. Untuk apa? Untuk mereka menjadi saksi. Dan saya percaya kuasa itu juga sudah ada pada Bapak Ibu dan saya. Amin. Roh Kudus yang ada dalam Bapak Ibu dan saya, itu membuat kita jadi saksi. Makanya hari ini kita minta terus, setiap saat kita minta pengurapan terus daripada Roh Kudus untuk memenuhi kita, supaya kita bisa jadi saksi bagi banyak orang, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan lebih daripada itu menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara, ada keberanian untuk kita bersaksi. Yang pertama, ketika Roh Kudus dicurahkan saat itu, murid-murid menjadi saksi. Dan saya percaya kita juga jadi saksi. Amin saudara. Yang kedua, ketika Roh Kudus dicurahkan, dijanjikan bahwa Roh Kudus itu juga penghibur. Amin saudara. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Ya. Selain saksi, kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Roh Kudus juga penghibur buat Bapak Ibu dan saya. Saudara, kalau penghibur berarti mungkin dalam keadaan susah, Roh Kudus datang menghibur kita. Amin saudara. Ayat yang ke-26 dari Yohanes 14 katakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu. Mengingatkan semua yang Tuhan sudah katakan kepada murid-murid saat itu. Mengingatkan apa yang kita sudah baca dari firman Tuhan. Saudara, Roh Kudus, Roh penghibur, menghiburkan kita, menghibur kita saat kita susah, mengajar kita saat kita tidak mengerti. Kita bisa minta Roh Kudus tolong ajar saya, dan Roh Kudus pasti ajar kita. Menuntun kita. Amin saudara. Saya lupa, Roh Kudus pasti bisa ingatkan kita. Datang sama Tuhan, Roh Kudus tolong ingatkan saya. Mungkin ingatkan firman Tuhan, mengingatkan sesuatu. Roh Kudus ingatkan buat kita. Ini janji. Amin saudara. Yang pertama, ketika Roh Kudus dicurahkan, penuh saat itu pada murid-muridnya. Dan saat ini juga kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus, kita jadi saksi. Amin. Dan yang kedua, Roh Kudus menghibur kita. Dalam menghibur kita, Roh Kudus bisa mengajar kita dan bisa mengingatkan kita akan hal-hal yang belum kita lakukan, bahkan juga sudah kita lakukan. Mungkin kesalahan, dosa apa, Roh Kudus bisa ingatkan kita supaya kita bisa berdoa, minta ampun. Haleluya. Amin saudara. Dan yang berikutnya, ketika kita sudah menerima kuasa, di Markus 16 katakan, tanda-tanda itu, kuasa itu akan menyertai kita, menyertai orang-orang percaya.
Orang-orang percaya itu Bapak, Ibu, dan saya. Kemanapun kita pergi, tanda-tanda mujizat menyertai kita. Mungkin kita berkhotbah atau mungkin kita menyaksikan kebaikan Tuhan, mendoakan orang lain yang sakit. Saya percaya kuasa Tuhan menyertai Bapak, Ibu. Amin. Sehingga orang yang sakit ketika kita doakan, mereka dipulihkan, mereka sembuh. Orang yang susah ketika kita sampaikan firman kepada mereka, kita jadi saksi bagi mereka. Kita bangkitkan lagi iman mereka. Maka mereka yang sakit, mereka yang susah, mereka kembali dihibur. Karena Roh Kudus sanggup menghibur mereka. Haleluya. 3 hal ini ketika Roh Kudus dicurahkan, ayo kita jadi saksi. Yang kedua, Roh Kudus menghibur kita. Dan yang ketiga, ketika kita sudah menerima kuasa, maka kuasa itu tanda-tanda mujizat akan menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Amin, saudara. Haleluya. Ada berapa banyak yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus? Mungkin kita hari-hari ini letih, lesu, gak mampu, kuat, bahkan habis putus asa. Mari kita minta Roh Kudus penuhi kita kembali. Roh Kudus hibur kita kembali. Angkat tangan kita buat Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan menghibur kita. Haleluya. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu memberkati kami saat ini. Roh Kudus mengurapi kami. Oh ralabasya kata karala. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Dan saya percaya hari ini seperti 2000 lebih tahun yang lalu kita menerima pengurapan yang sama. Tuhan memenuhi kita, Roh Kudus memenuhi kita. Oh ralabasya kata karala bayaraba. Dan saya percaya ada tanda-tanda awal Tuhan berikan buat kita. Terima kasih Tuhan. Saat kita diurapi, dipenuhi kembali oleh Roh Kudus. Oh ralabasya kata karalaba ya Rabu. Iralabasya karalabalaba. Haleluya. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, mencalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Ora labasya kata karalabayara labasya karalaba. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu, kami mengangkat tangan kami buat Tuhan. Roh Kudus urapi kami, penuhi kami dengan pengurapan yang baru. Nah, kami percaya ketika kami menerima pengurapan yang baru dipenuhi oleh Roh Kudus. Oralabasya kami menerima kuasa untuk membebaskan hidup kami yang terbelenggu. Memulihkan keadaan kami. Serta menjelikan mata kami yang buta. Terima kasih banyak Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Oralabasya mari angkat tangan kita buat Tuhan. Biar hari ini Roh Kudus mengurapi, Tuhan mengurapi kita dengan pengurapan yang baru. Horalabasya kata karalabaya rabosya karalabalabaya. Hiri bikaralabasya ralabata karalabaya ralabalabaya ralabasya ralabalabalabalaba.
Oh, ralabasya kata karalabaya ralabasya ralabalabalabalabalabalabaya ralaba. Ya ralabasya kata karalabaya rabaya raba. Ini kami buka hati bagimu ya Tuhan. Urapi pengurapan baru memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, membebaskan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, mengangkat kami kembali lagi. Oh rabasya kata karalabaya rabasyanda. Terima kasih Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan, nyanyikan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah dipenuhi kembali dengan Roh Kudus. Terima pengurapan yang baru daripada-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami mau berdoa bahwa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo, beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar, Tuhan kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kekuatan, kesehatan daripada-Mu Tuhan, pengurapan yang baru terus bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani, kuasa dan tanda-tanda ajaib menyertai hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami bawa juga ke hadapan-Mu Gembala CK4 kami Tuhan, Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin, beserta dengan semua keluarga besar, pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan sertai pimpin hamba-Mu ini Tuhan. Pengurapan khusus untuk hamba-Mu, kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapak untuk hamba-Mu, Ibu Oli dan pelayan-pelayan Tuhan semua yang ada di tempat ini. Kuasa Tuhan menyertai kami, pengurapan yang baru menyertai kami untuk masuk dalam penuaian jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan buat kami semua. Bapak di surga, terima kasih untuk anak-anak kami generasi Yeremia yang Tuhan sementara bangkitkan melalui anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, dewasa muda, youth dewasa muda, bahkan sampai kepada orang-orang dewasa Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai mereka Tuhan. Dan Tuhan akan pakai mereka tepat pada waktunya. Kekudusan Tuhan memenuhi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, melalui Pentakosta yang ketiga, pencurahan Roh Kudus besar-besaran sedang terjadi dan melawat anak-anak kami Tuhan. Generasi Yeremia ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya kuasa-Mu menyertai kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa saat ini untuk pemimpin kami, pemimpin bangsa kami yang baru Tuhan, Pak Prabowo beserta dengan Pak Gibran Tuhan, sertai pimpin hikmat-Mu bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih juga Bapak, kami berdoa bagi Presiden kami, ya Pak Jokowi beserta dengan semua aparat sampai ke paling bawah Tuhan, sertai pimpin dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga, kami bersyukur dan kami mau lepaskan keamanan, damai sejahtera, sukacita bagi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih banyak Bapak, terpuji namamu. Bapak di surga, saat ini juga kami mau berdoa bagi persembahan kami. Tuhan berkati setiap persembahan yang anak-anakmu memberikan, ucapan syukur maupun juga persembahan umum. Bahkan juga dengan persepuluhan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak, sebelum kami selesai ibadah online ini, mari Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan buat kami. Bapak Ibu, saya ajak kita angkat tangan kita, lalu biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan dan diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.